Ya, Rakernas Partai Nasdem diwarnai berbagai usulan nama calon presiden 2024 di antara sejumlah nama sosok nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan mayoritas DPW Nasdem, disusul nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Siapakah calon presiden pilihan Nasdem dan akan kemana arah koalisi Partai Nasdem? Kita akan diskusikan pada malam hari ini tepat di hari kedua Rakernas Partai Nasdem. Bergabung dari arena Rakernas ada Bang Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem yang juga Sekretaris dari Rakernas Nasdem kali ini. Selamat malam Bang Willy, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bung Renhat sehat. Baik, sehat semuanya. Terima kasih Bang Willy sudah meluangkan waktu di tengah arena Rakernas hari ini. Juga bergabung Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Selamat malam Pak Jayadi, apa kabar? Selamat malam Renhat, sehat. Ya, sehat. Baik, terima kasih. Saya akan langsung ke Bang Willy Aditya. Seluruh DPW, Bang Willy sudah mengusulkan nama calon presiden. Ada boleh lebih dari 2 nama ya. Yang paling banyak ada 32 dari 34 DPW mengusulkan nama Pak Anies Baswedan. Kemudian terbanyak kedua adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 29 DPW. Kemudian nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan 16 suara dari DPW dan juga Panglima TNI Andika Perkasa 13 suara dari DPW. Setelah DPW semuanya mengusulkan nama-nama, bagaimana DPP atau steering committee akan menggodok nama-nama yang sudah diusulkan oleh kader Nasdem se-Indonesia ini, Bang Willy? Ya, terima kasih Bung Renhat, Bung Jayadi. Kami masih melakukan sidang komisi, nanti jam 22.30 baru akan dilangsungkan sidang pleno untuk mengerucutkan 3 nama. Ini memang mekanismenya bukan voting Bung Renhat, jadi kami tidak hitung biji mana yang terbanyak lalu kemudian otomatis akan direkomendasikan, tidak. Tapi variabel-variabelnya seperti yang ditegaskan oleh Pak Surya Paloh dalam pidato politik tadi malam, tentu variabel kualitatif juga menjadi pertimbangan kami. Bagaimana jejak rekam, bagaimana visi kebangsaan, bagaimana chemistry dan lain-lain sebagainya, ini menjadi catatan kami. Nah, nanti baru kemudian kami akan menyelesaikan 3 nama untuk diserahkan kepada Ketua Umum. Besok hari baru akan disampaikan secara terbuka oleh Ketua Umum dalam penutupan Rakernas siapa 3 nama yang akan menjadi calon presiden Partai Nasdem. Tentu aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman DPW itu berdasarkan jaring yang sudah mereka tangkap dari wilayah ya. Ya, tapi kita tidak menafikan. Pak Surya menegaskan Nasdem adalah partai yang rasional selama ini, jadi tentu hasil-hasil survei menjadi pertimbangan juga bagaimana kami menentukan calon presiden Partai Nasdem. Begitu Bung Renhat. Baik, jadi di antara paling tidak 4 nama ini, meskipun ada nama-nama lain tadi yang disebutkan juga ya Bung Willy, ada Gubernur Jawa Timur. Jadi di antara nama Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Erick Thohir dan juga Pak Andika Perkasa akan ada 1 nama yang kemudian dibuang sehingga mengerucut menjadi 3, dan itu pertimbangan kualitatif di antaranya apa yang paling utama? Apakah survei kah, apakah rekam jejak atau apa, Bung Willy? Ya, tentu tidak ada yang terbuang Bung Renhat. Prosesnya kami lakukan secara musyawarah ya. Nasdem tahu persis semua potensi anak-anak bangsa ini, dan fungsi Nasdem hanya menjadi jembatan untuk kemudian mempromosikan. Sedari awal niatan dari Partai Nasdem yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh tadi malam adalah ingin melakukan demokratisasi dalam proses kandidasi. Bahwanya setiap orang di Republik ini memiliki equal right dalam proses memajukan dirinya di dalam berkontestasi, khususnya di dalam pilpres. Tapi ruang yang terbatas, kami tidak jadi menghelat konvensi. Nah, 3 nama itu nanti memang preferensi yang disampaikan oleh Ketua Umum adalah kami untuk pemilu kali ini tidak mengusulkan calon dari internal. Tentu variabel-variabel kualitatif yang paling utama adalah komitmen politik kebangsaan, itu yang paling utama Bung Renhat. Yang kedua adalah jejak rekam, bagaimana kapasitas, bagaimana kapabilitas, serta yang terakhir adalah chemistry yang terbangun dengan Partai Nasdem. Hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi catatan, dan memang sejauh ini kami belum melakukan komunikasi interpersonal dengan
para kandidat kami menjunjung etika bahwasanya setelah kami punya 3 nama, nanti baru ketua umum melakukan komunikasi politik dengan para kandidat untuk kemudian bagaimana membangun kebersamaan dengan Partai Nasdem selanjutnya. Oke. Begitu, Bung Baik, Reinhardt. baik. Tadi Anda mengatakan, Bung Willy, bahwa ini penentuannya bukan hitung-hitungan jumlah ya atau voting. Meskipun fakta empirisnya Ya. 32 dari 34 mengusulkan nama Pak Anies, 29 dari 34 mengusulkan nama Pak Ganjar. Artinya kalau secara hitung-hitungan ini bedanya sangat tipis. Dari nama-nama ini, mengapa kemudian sebetulnya kalau dari usulan nama ini kan sudah terlihat ya, Bung Willy, mana yang dominan, mana yang menjadi mayoritas suara yang diusulkan oleh kader Nasdem? Iya, Bung Reinhardt, kami melakukan survei-survei dapil ya. Jadi di setiap wilayah sebelum menentukan pilihan kami membuat edaran politik kepada setiap dewan pimpinan wilayah untuk melakukan riset dulu. Lalu kemudian itu yang banyak muncul, 2 nama itu kan juga sama ya. Oke. Survei-survei nasional, pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin itu preferensi yang dominan sejauh ini juga masuk ke dalam apa yang diusulkan oleh teman-teman. Tapi sekali lagi kami variabelnya Pak Surya semalam menyampaikan tidak juga kita harus membebek kepada hasil-hasil survei. Kita juga harus membangun sebuah variabel kualitatif. Nah, variabel kualitatif itulah yang hari ini, malam ini coba kami gunakan untuk mengusulkan, mengerucutkan menjadi 3 nama, Bung Reinhardt. Baik, meskipun tadi saya lihat ketika beberapa DPW membacakan nama-nama yang disebutkan, yang diusulkan, ketika nama Pak Anies, teriakannya jauh lebih riuh ini, Bang Willy. Apakah ini menandakan psikologis suara yang kemudian menandakan suara dari kader Partai Nasdem? Ya, Bung Reinhardt, dari cangkir ke bibir itu banyak sekali akan terjadi. Apa kadang-kadang sudah di mulut bisa loncat keluar mulut, Bung Reinhardt. Jadi itu kan pepatah kampung, Bung Reinhardt kan. Nah, politik suatu hal yang dinamis, tapi kami mencoba tetap mengedepankan rasionalitas, tetap mengedepankan scientific approach dalam proses penentuan. Jadi untuk hal-hal yang ada tendensi itu hal yang wajar saja, tapi Pak Surya menegaskan kepada kami semua, beliau membutuhkan kontemplasi. Toh sekarang kami baru menyusun 3 nama dan proses itulah yang kemudian kami mengedepankan tetap menjadi partai yang rasional, Bung Reinhardt. Begitu, Bung Reinhardt. Baik, kita dengarkan pandangan dari Bung Jayadi Hanan. Bung Jayadi, silakan. Analisis Anda dari luar bagaimana? Dari 4 nama yang mengerucut ini, 2 nama paling banyak adalah Pak Anies dan juga Pak Ganjar. Dan Anda melihat seperti apa pola penjaringan nama yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini? Iya, ini kalau kita coba gali lebih dalam, ini semacam konvensi juga ya, semacam primary election. Dia memang tidak melibatkan publik secara langsung. Seperti kata Kakak Willy tadi, publik dilibatkan melalui penjaringan lewat survei opini publik atau riset opini publik yang dilakukan. Opini publik atau survei opini publik itu yang bicara soal elektabilitas, popularitas dan sebagainya, itu kan sebetulnya mencerminkan secara umum aspirasi publik kan gitu. Nah, dengan demikian kalau misalnya aspirasi publik itu ditangkap, disuarakan oleh Nasdem, itu berarti Nasdem sudah berupaya untuk menunjukkan bahwa mereka berupaya mendekatkan dirinya dengan publik dengan menampung aspirasi publik itu yang terlihat melalui berbagai riset yang kredibel ya, yang terlihat selama ini. Itu tercermin kemudian dari 2 nama yang dominan, yaitu Ganjar dan Anies. Dua-duanya kan memang selama 3-4 tahun terakhir melalui berbagai riset opini publik memang dua-duanya adalah front runner yang paling depan, bersama dengan 1 nama lagi yaitu Prabowo yang tidak disebut oleh kader-kader Partai Nasdem kali ini. Itu 1. Yang kedua, kira yang menarik juga adalah Nasdem melakukan rakernas yang isinya sebetulnya persoalan internal Nasdem, tapi itu di broadcast secara langsung kan
dibuat terbuka sehingga publik bisa menyaksikan. Nah, di situ ada semacam transparansi proses dan wajar kalau kemudian Nasdem berani melakukan transparansi itu karena suara publik melalui berbagai jajak pendapat itu mereka suarakan gitu. Nah, tetapi lagi-lagi memang yang kita bicarakan tadi memang baru bicara soal aspek-aspek yang sifatnya kuantitatif ya, aspirasi publik dalam artian elektabilitas atau survei. Oke. Kata Kakak Willy tadi Ada aspek kualitatif. dengan aspek-aspek kualitatif. Nah, kalau kita bicara aspek-aspek kualitatif, tadi Mas Rehat menanyakan kok gegap gempita menyuarakan teriakan Anies kok terasa lebih bingar dibandingkan dengan Nama-nama yang lain. Mas Ganjar disebut ya, atau nama-nama yang lain. Saya kira jawaban atas pertanyaan itu adalah pertimbangan kualitatif yang disebut itu Kakak Willy itu. Apa pertimbangan kualitatifnya itu misalnya chemistry saja, chemistry secara psikologis mungkin Anies lebih nyaman bagi kader-kader Nasdem. Oke. Karena dua alasan. Alasan pertama adalah Anies punya sejarah ya, sejarah dengan Nasdem ketika Nasdem masih menjadi sebelum menjadi partai, Anies menjadi salah satu deklaratornya. Yang kedua, berbeda dengan Ganjar, Anies kader partai manapun, sehingga tidak ada rasa sungkan untuk meneriakkan dia sebagai calon presiden Nasdem gitu. Sementara kalau Ganjar kan dari segi chemistry itu mungkin para kader Nasdem itu cukup berhati-hati karena sampai hari ini Ganjar kan secara partai politik milik negara lain kan, milik PDIP. Gitu. Jadi ada chemistry yang mungkin tidak sedekat dengan Anies gitu. Nah, jadi tapi kalau kita gabungkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif ini jadi imbang tuh. Ganjar kalau dari survei-survei secara umum itu sedikit lebih unggul dari Anies tuh, dari segi elektabilitas, tetapi Anies sedikit lebih unggul dari segi chemistry, terutama soal hubungan sejarah dengan Nasdem itu, dan bahwa dia bukan anggota partai manapun, tidak seperti Ganjar. Kalau pertimbangan kualitatif yang lain seperti kebangsaan, ya komitmen kebangsaan, apalagi visi ke depan dan seterusnya, saya kira itu relatif sama lah ya. Kader-kader yang sudah muncul di tingkat nasional ini memiliki komitmen kualitatif seperti yang disebut dengan Kakak Willy itu cenderung berimbang. Itu barangkali yang bisa kita lihat dari proses ini. Jadi memang semuanya sekarang terpulang kepada bagaimana yang diberi wewenang oleh Nasdem memutuskan menjadi 2 atau 3 nama itu. Oke. Apakah Bung Jayadi Anda melihat memang ada kebingungan atau memang Nasdem perlu sangat berhati-hati untuk menentukan nama ini karena 2 nama ini tadi Anda katakan sebetulnya masuk ke dalam masing-masing kriteria baik secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Ya, saya kira bukan soal kebingungan ya, tapi soal bahwa saat ini memang tidak ada yang dominan. Baik kalau kita sebut 3 nama, termasuk Prabowo misalnya, maupun di antara 2 itu belum ada yang dominan. Kita belum bisa mengatakan Anies lebih dominan atau Ganjar lebih dominan dari sudut pandang elektabilitas ya. Karena ujung-ujungnya kan penentuan dari presiden dan wakil presiden itu kan elektabilitas nanti di pemilu. Meskipun diawali dengan pertimbangan kualitatif juga. Tidak ada yang dominan di antara keduanya. Dan itu tercermin juga bukan hanya di hasil survei untuk publik, tapi juga dari aspirasi yang dikeluarkan oleh para DPW kan. Bedanya cuma 3 wilayah, jadi satu dapat, kalau mau dihitung-hitung secara kuantitatif kan, yang satu dapat 32, yang satu dapat 29 gitu. Itu kan tipis sekali bedanya. Boleh disebut sama gitu. Itu menunjukkan memang tingkat persepsi elit pun maupun persepsi publik memang saat ini tidak ada calon atau bakal calon yang dominan. Nah itu nanti akan menarik bagaimana nanti Nasdem memutuskannya. Cuman saya kira Nasdem masih punya waktu karena saya dengar jadwalnya itu kan untuk sekarang menentukan 3 nama. Tapi untuk 1 nama itu kan nanti sekitar Desember. Jadi masih ada waktu untuk menguji
baik elektabilitas maupun aspek-aspek kualitatif yang Oke. tadi dibicarakan oleh Kakak Willy. Baik, saya ke Kakak Willy kalau begitu. Kalau tadi melihat dari analisis dari Bung Jayadi ya, Bang Willy, ini cukup karena belum ada satu kandidat pun yang dominan. Ini mungkin berbeda ketika pemilu-pemilu sebelumnya. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan akhirnya mengapa Nasdem tidak langsung memutuskan satu nama? Biasanya kan insting politiknya Pak Surya Paloh itu langsung satu nama ini, menentukan nama capres, nama calon kepala daerah. Tapi kali ini agak berbeda. Apakah karena memang masih belum yakin karena belum ada yang dominan, Bung Willy? Ya itulah dialektika, time change, people change. Kalau kita lihat sekali air besar, sekali tapian berubah, Bung Reinhardt. Tentu kondisi ketika kita langsung mengiyakan Pak Jokowi dengan kondisi sekarang tentu berbeda sekali. Dan tentu setiap zaman memiliki dinamika yang tidak bisa kita copy paste ya. Maka kemudian atas dasar itulah apa yang ditandaskan oleh Kakak Jayadianan tadi itu menjadi salah satu preferensi kami dalam menentukan nanti pilihan ya. Tentu waktu masih ada, tapi bagaimana prasyarat-prasyaratnya kita coba penuhi. Ini yang kemudian menjadi catatan. Poin yang paling penting bagi kami adalah satu, ada kepastian setidak-tidaknya dengan 3 nama ini siapa yang akan kami capreskan untuk menjadi satu nama nantinya. Artinya publik sudah bisa memberikan penilaian bahwasanya kita tidak membeli kucing dalam karung. Yang kedua, ini juga tantangan bagi Partai Nasdem untuk mencoba membangun komunikasi politik dalam proses pengusungan, yaitu koalisi. Kami tidak memiliki boarding pass, kami baru memiliki separuh tiket, butuh separuh lagi tiket atau lebih besar lagi untuk proses pengusungan. Nah di sini kemudian terjadi musyawarah, terjadi kemudian dialog, siapa yang kemudian best of the best ya, semuanya best ya. Tapi untuk proses pengusungan tentu kita butuh, kata Pak Surya, why not the best gitu ya. Proses inilah yang kita coba ya, bagaimana kemudian ruang yang tersedia, waktu yang ada untuk kemudian bisa diuji untuk kemudian mengerucut jadi satu nama. Jadi Bung Reinhardt masih ada ruang untuk kemudian proses yang sejauh ini masih sifatnya ada manuver-manuver taktis di kiri dan kanan, atas bawah. Ini yang coba kita rangkulkan karena epicentrum dari Pilpres itu kan sang kandidat ya. Nah Nasdem mencoba menghadirkan 3 kandidat. Mana kemudian sinyal yang paling besar untuk kemudian dibangun koalisi ya. Ini yang mencoba kami lakukan, Bung Reinhardt. Oke, karena nanti akan diumumkan bulan September ya, Kak Willy. Artinya sekarang bulan Juni, Juli, Agustus masih ada sekitar 3 bulan. 3 bulan ini pun tentu akan ada dinamika politik lagi yang berkembang, baik itu mungkin dinamika koalisi atau partai-partai lain yang mungkin saja kemudian sudah mulai memunculkan nama lagi. Apakah itu nanti juga cukup berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh Pak Surya Paloh yang nanti akan berkontemplasi untuk menentukan siapa nama capres yang akan diusung Partai Nasdem? Tapi dijawabnya nanti, Bung Willy. Kita break dulu, kami segera kembali. Baik, saya kembali ke Bang Willy Aditya dari Rakernas Partai Nasdem. Tadi kita bicara soal koalisi karena Nasdem tadi Bang Willy katakan juga belum punya boarding pass-nya. Artinya perlu yang lain, artinya perlu koalisi. Sekarang ini mungkin masih tahap penjajakan ya Bang Willy antar sejumlah partai. Apakah Nasdem betul-betul terbuka dengan semua opsi koalisi, termasuk sebagai partai nasionalis, termasuk juga dengan partai-partai non-nasionalis misalnya, atau ada kriteria khusus yang kemudian akan menjadi standar Nasdem untuk membangun sebuah koalisi? Ya, Nasdem sejauh ini tidak memiliki handicap dengan partai manapun, Bung Reinhardt. Kami, Pak Surya Paloh khususnya mampu berkomunikasi cair ya dan nyaman dengan semua partai. Tentu ini menjadi modalitas yang cukup kuat untuk kemudian bisa membuka komunikasi. Sudah banyak ta'aruf yang dilakukan dengan banyak partai, tinggal bagaimana menaikkan satu one step ahead gitu ya, untuk kemudian ada pembicaraan kesepahaman, baru kemudian ada komitmen bersama. Jadi proses komunikasi awalan sudah dibangun oleh Partai Nasdem. Partai manapun itu
memiliki komitmen yang sama. Karena apa? Sama-sama bergerak dalam ruang yang konstitusional. Pemilu itu kan sebuah keniscayaan. Yang kedua sama-sama menjunjung tinggi Pancasila. Itu yang ditegaskan oleh Pak Surya, kita menyudahi kecurigaan satu atas kecurigaan yang lain. Kadang-kadang kita terlalu jumawa untuk mengatakan aku lebih Indonesia, kalian tidak Indonesia. Itu yang Pak Surya ajak, jangan ada lagi narasi-narasi yang sifatnya negatif, kebencian. Kita berpemilu itu sebuah keniscayaan, itu amanah konstitusional, tapi bagaimana membangun hand in hand Indonesia ini menjadi tanggung jawab bersama juga. Nah, maka kemudian tentu Nasdem terbuka untuk siapa saja dan juga akan mengajak siapapun yang mau bersama-sama untuk memajukan calon yang nanti akan disampaikan oleh Partai Nasdem, Bung Reinhardt. Terbuka juga peluang besar berkoalisi kembali dengan PD Perjuangan karena satu nama yang mayoritas didukung oleh DPW Nasdem adalah kader PD Perjuangan, Bung Willy. Ya, tentu probability itu masih terbuka ya. Tidak ada handicap apapun. Kita nanti dalam proses itu membutuhkan sebuah kontemplasi, kata Pak Surya, di mana kapal akan disandarkan dan bagaimana nanti kapal akan berlayar dan bertarung di dalam pemilu 2024, Bung Reinhardt. Oke, menarik ini Bung Willy Aditya, banyak perumpamaan. Ya, di 2014, 2019. Pak Jokowi kan juga kader partai. Jadi bagi Nasdem itu bukan menjadi handicap, ya, bukan menjadi kendala. Yang paling penting bagi Nasdem adalah komitmen untuk kemudian satu, bagaimana politik kebangsaan. Yang kedua adalah rasionalitas di dalam berpolitik yang diajarkan oleh Kakak Jayadi Hanan pada kami ya. Jadi rasionalitas itu penting sekali dalam proses menentukan pilihan-pilihan politik kami, Bung Reinhardt. Baik, saya ke Bang Jayadi Hanan. Secara platform mungkin aspek kebangsaan dan juga rasionalitas juga menjadi pertimbangan utama dari Nasdem. Tapi bagaimanapun Nasdem juga partai politik yang tentu punya target politik dan juga pertimbangan-pertimbangan politik. Kalau dari kacamata Anda, Bang Jayadi Hanan, apa plus minusnya kalau kemudian Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan misalnya atau kemudian Pak Ganjar Pranowo? Katakanlah itu dua nama yang memang menjadi mayoritas pilihan dari DPW. Ya, yang dari sudut pandang kepentingan Partai Nasdem dengan mengusung dua nama ini itu berarti Nasdem berupaya mengasosiasikan diri lebih kuat dengan dua nama populer ini, ya, terutama Anies dan Ganjar. Nah, itu bisa punya efek positif dengan yaitu bahwa para pemilih atau para supporter atau para pendukung Anies maupun Ganjar itu bisa memikirkan bahwa Nasdem itu menjadi opsi bagi mereka untuk dipilih sebagai partai dalam pileg. Jadi semacam efek ekor jas, tapi belum terlihat betul ya karena pemilunya belum jalan dan calonnya masih dua. Jadi langkah awal untuk mendapatkan bandwagon effect atau efek ekor jas itu dari calon yang populer seperti Anies dan Ganjar itu adalah dengan cara mengasosiasikan diri lebih kuat. Melalui pengusungan dua nama ini oleh Nasdem, maka ada kemungkinan atau potensial sekali Nasdem akan memperoleh tambahan dukungan dari para pendukung kedua nama ini. Nanti tambahan dukungan itu akan lebih mengerucut lagi kalau nanti Nasdem cukup berani untuk mengerucutkan hanya satu nama, yaitu misalnya Ganjar saja atau Anies saja. Nanti ya, entah September, entah Desember. Jadi dari sisi itu dampak positifnya. Dampak positif yang lain tadi di depan sudah saya katakan bahwa ini salah satu contoh bagaimana partai politik bisa melakukan transparansi proses internal partai dalam proses kandidasi dengan cara menampung aspirasi publik yang tertangkap melalui riset-riset opini publik dan dengan membuka proses melalui televisi atau melalui akses kepada media terhadap proses kandidasi di dalam internal partai. Jadi itu dampak positifnya ya. Nah, memang beberapa langkah masih diperlukan ke depan karena bagaimanapun
capres-cawapres itu adalah kompromi atau hasil pertemuan antara 3 faktor minimal, minimal 3 faktor sekaligus, yaitu 1 faktor kandidatnya, dalam hal ini kandidat yang dicalonkan oleh Nasdem, yang kedua faktor terpenuhi tidak presidensial threshold-nya, artinya terbangun tidak koalisinya untuk itu, tiketnya cukup apa tidak, dan apa keinginan dan kemauan para elit yang mencalonkan ini, gitu. Nah, kalau kita lihat dari 3 sudut pandang itu, dari 3 variabel itu, di atas kertas dengan membawa 2 nama ini atau nanti 1 nama, Nasdem sebetulnya bisa membangun koalisi dengan semua partai politik kecuali Partai Gerindra saat ini. Kenapa? Karena Gerindra kan sudah punya capres sendiri. Kalau yang dibawa Nasdem itu capres, berarti kan sulit itu untuk berkomunikasi. Nah, sementara kalau 2 ini yang dibawa sebagai capres, bakal capres lebih tepatnya, 2 nama ini juga bersama-sama juga nama Prabowo, itu kan dibicarakan juga atau dipertimbangkan juga oleh calon-calon koalisi yang lain atau partai-partai yang lain. Jadi sangat terbuka kemungkinan untuk berproses. Nah, nanti kalau misalnya Nasdem menentukan 1 nama saja, misalnya Ganjar saja atau Anies saja, maka berkurang lagi tuh kemungkinan dia untuk berkoalisi dengan sejumlah partai. Karena misalnya kalau Nasdem mencalonkan Anies, ada partai kemudian yang mengambil Ganjar, atau katakanlah PDIP mengambil Ganjar, maka kemungkinan untuk berkoalisi kan menjadi lebih kecil. Jadi begitu prosesnya. Nah, tadi saya tanyakan juga ke Bang Willy sebelum break, tapi nanti dijawab juga oleh Bang Willy. Kalau dari Pak Jayadi melihatnya, seberapa besar nanti faktor ini kan masih ada sekitar 2-3 bulan sampai nanti disebutkan 1 nama ya. Nah, dalam rentan waktu itu tentu ada dinamika politik lagi yang akan berkembang. Nah, itu akan seberapa besar mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh Pak Surya Paloh? Saya kira itu akan berpengaruh karena ini kan baru proses kandidasi dan publik baru mengetahuinya nanti dari Nasdem kan. Nanti paling tidak Nasdem akan melihat 3 hal, paling tidak dugaan saya ya. Bang Surya mungkin akan melihat 3 hal, paling tidak. 1, perkembangan elektabilitas keduanya. Kalau sekarang kan Ganjar sedikit lebih unggul, tapi mereka tidak dominan. Nah, nanti akan terlihat apakah ada perkembangan yang signifikan dalam elektabilitas keduanya ke depan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, apakah penerimaan terhadap keduanya itu makin luas di kalangan partai politik. Itu juga akan menjadi siapa yang lebih luas diterima oleh kalangan partai politik di antara 2 nama, katakanlah Anies sama Ganjar itu. Itu juga akan mempengaruhi untuk mengerucutkan menjadi 1 nama tadi. Nah, yang ketiga adalah seberapa baik komunikasi Nasdem dengan sejumlah bakal mitra koalisi. Itu yang 3 faktor itu nanti akan berpengaruh terhadap pola atau cara pengerucutan menurut saya. Pengerucutan menjadi 1 nama. Begitu. Baik, faktor calon yang didukung oleh Presiden Jokowi apakah bisa berpengaruh besar? Itu salah satu faktor yang juga mungkin muncul, tetapi itu hanya salah satu faktor saat ini, karena kalau misalnya perkembangan misalnya begini, misalnya setelah 2 nama ini muncul dari Nasdem, maka itu kan terjadi perkembangan untuk di tingkat pemilih misalnya. Ternyata Nasdem melihat bahwa kotel efek dari Anies misalnya lebih tinggi dibandingkan dengan kotel efek yang diperoleh Nasdem dari Ganjar, atau sebaliknya. Efek ekor jas yang diperoleh Nasdem dari Ganjar itu lebih besar dibandingkan dengan efek ekor jas yang diperoleh Nasdem dari Anies. Nah, itu juga akan menjadi faktor yang berpengaruh. Karena bagaimanapun Nasdem harus berpikir soal bukan hanya memenangkan capres-cawapres, tapi juga memastikan agar target Nasdem untuk pemilu legislatif juga tercapai. Karena Nasdem mungkin punya keinginan untuk misalnya karena mereka mencalonkan capres-cawapres yang potensial menang,
seharusnya sebagai partai Nasdem bisa Oke. naik ini perolehan suaranya tidak hanya di angka 8-9%, Ya. 7-8%-an seperti sekarang, Oke. tapi naik lebih tinggi lagi menyaingi Golkar atau menyaingi Gerindra begitu. Oke, dan menambah ceruk suara juga ya, Bang Jayadi. Saya ke Bang Willy kalau begitu. Pak Surya juga menegaskan bahwa Nasdem tidak boleh membebek begitu ya. Apakah Nasdem kali ini dalam menuju pemilu 2024 optimistis akan memimpin sebuah koalisi membuat poros tersendiri atau juga bisa jadi mengikuti poros yang ada? Ya proses itu bisa aja Bung Reinhardt, bisa bergabung dengan koalisi, bisa membuat poros sendiri. Tentu dalam hal itu, dalam membangun dialog, tentu dialog yang harus setara, komunikasi yang egaliter. Ya alfa dengan alfa harus berjalan bergandengan tangan ya. Tentu ini menjadi catatan ya. Walaupun besar kecil suara, itu kemudian partai apapun di luar PDI Perjuangan itu membutuhkan kawan berkoalisi, sahabat berjuang bersama-sama. Nah atas dasar itulah, kesadaran itulah, maka kemudian koalisi dibangun. Itu yang diinginkan oleh Nasdem, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Prinsip itu yang harus kita kedepankan. Yang kedua Bung Reinhardt, Rakernas kali ini kami sadar betul kita bergeser ya. Dari pendekatan politik yang ideologis menjadi pendekatan politik yang sangat personalized ya. Maka kemudian PR kami di Rakernas ini juga mengedepankan politik gagasan. Kami mulai dari Pra-Rakernas itu mengeksersis beberapa politik gagasan tentang ekonomi, tentang energi, tentang pangan. Jadi biar dia berjalan berbarengan Bung Reinhardt. Tugasnya sangat banyak. Nah tentu di dalam koalisi nanti kami ingin proses-proses pematangan gagasan, konsep-konsep kebangsaan, konsep-konsep pemerintahan itu bisa dilakukan secara bersama-sama sehingga dia sifatnya tidak hanya attachment ya, tidak hanya sisipan, tetapi dia bergandengan tangan equal antara figur dan gagasan yang akan menjadi pembeda kita dengan yang sebelumnya. Gitu, Bung Reinhardt. Baik, sekarang ada koalisi yang sudah punya perahu tapi belum ada calon. Artinya Nasdem sebaliknya, mengusung konsep sebaliknya, punya calon dulu baru kemudian berpikir soal koalisi, Bang Willy. Ya, itu cara berpikir dan cara bertindak yang berbeda, tapi dua-duanya benar ya. Politik selalu melihatnya tergantung dalam posisi. Kebetulan Nasdem melihatnya lebih kepada magnet utamanya itu di Capres. Maka kemudian kami mulai dengan Capres. Ada sahabat-sahabat partai lain lebih melihat, oh perahunya dulu, baru nanti kita cari nahkodanya. Dua-duanya fleksibel saja. Dua-duanya memiliki presisi politik yang nanti kita lihat ya. Tapi bagaimana kemudian komunikasi politik tidak putus, itu yang paling penting. Bridgingnya itu terbangun. Semoga ini gayung bersambut. Di satu sisi Nasdem menawarkan figur, di satu sisi ada perahu atau ada yang mau bersama-sama, maka kemudian bertepuknya jadi lebih enak, Bung Reinhardt. Bisa bersama-sama dalam berkompetisi dalam 2024. Belum ada bocoran Kak Willy siapa kemudian 3 nama ini, misalnya kalau yang paling banyak kan Pak Anies dan juga Pak Ganjar. Di antara Pak Erick Thohir dan juga Pak Andika Perkasa. Itu besok akan diumumkan secara terbuka oleh Pak Surya Paloh. Kami baru akan rapat malam ini pleno, jadi masih belum ada. Tadi saya sampaikan dalam konferensi pers juga, Bung Reinhardt, kami baru akan mengerucutkan, akan berdialog, akan bermusyawarah jam 22.30 di gedung JCC ini akan bersejarah untuk lahirnya 3 nama dan besok akan disampaikan langsung ke Ketua Umum dan Ketua Umum lah yang akan menyampaikannya kepada publik secara luas. Baik, sedikit bocoran lagi Kak Willy untuk besok proses pengumumannya akan seperti apa disampaikan oleh Pak Surya Paloh? Dalam penutupan jam 19.00 besok juga ada kabar baik bagi kita semua. Ada tamu undangan spesial kami, Tun Mahathir Mohamad bersedia memberikan kuliah umum di dalam Rakernas Partai Nasdem. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua
bagaimana fighting spirit, bagaimana persahabatan yang sudah 40 tahun terjalin dengan Pak Surya Paloh itu sampai sekarang masih terjadi, dan itu menjadi sebuah keistimewaan dalam Rakernas kali ini, Bung Reinhardt. Oke, baik. Kita tunggu besok juga Bang Jayadi Hanan, 3 nama yang akan diumumkan oleh partainya Bang Willy Aditya oleh Pak Surya Paloh besok. Mari kita akan nantikan siapa. Saya kira dua nama tidak akan sulit ya. Oke, satu nama menurut Bang Jayadi siapa ini? Atau Anies Ganjar itu masuk tuh. Nah, yang nanti akan alot perdebatannya mungkin di nama ketiga. Oke, kalau menurut Anda, bacaan Anda nama ketiga siapa yang akan keluar, Bang Jayadi? Yang santer disebut selama ini kan Pak Andika. Oh, Pak Andika. Tapi kan nggak tahu. Oke, nama Pak Jayadi Hanan saja bisa jadi pilihan gitu ya. Oke, kita tunggu besok seperti apa. Terima kasih banyak Bung Willy Aditya, Bung Jayadi Hanan. Terima kasih diskusi yang sangat menarik. Kita tunggu besok dalam penutupan Rakernas Partai Nasdem. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu.